Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Kembali lagi bersama saya. Alhamdulillah dalam kesempatan pagi hari ini di sini saya bisa hadir kembali memberikan edukasi penjelasan tentang trading di Olim Trade. Oke, baik, di sini saya akan membahas kembali mengenai strategi C5 dan C6. Nah, kenapa Kang di sini membahas kembali? Ya, di sini ada yang merequest ya. Katanya, Kang, tolong review kembali, jelasin kembali strategi C5 C6 itu seperti apa katanya. Nah, untuk mengarahkan sebuah candle itu bagaimana katanya, menentukan arahnya. Oke ya, jadi di sini saya akan kembali membahas mengenai strategi C5 dan C6. Baik, sebelum saya lanjut, kepada teman-teman yang baru menemukan channel YouTube ini, silahkan di subscribe, komen, like, dan share agar channel ini bisa maju dan berkembang lagi ke depannya, dan tentu juga bermanfaat bagi teman-teman semua. Nah, bagi teman-teman yang ingin bergabung dalam grup Telegram saya, silahkan bergabung, linknya sudah saya cantumkan di dalam deskripsi. Oke ya, di sini kita langsung eksekusi nanti di C5. Kita lihat dulu C1 atas, C2 bawah, C3 atas, C2 bawah, otomatis open posisi buy ya di C5. Oke, kita lihat dulu. Ya, benar, buy. Nah, di sini ada penjelasan kembali ya, tambahan penjelasan mengenai strategi C5 C6. Apakah itu? Jadi yang sudah saya jelaskan bahwa C5 itu keakuratannya bisa 85 atau 90% ya. Nah, dalam keakuratan yang tidak cukup baik atau tidak 100% ya. Jadi di sini saya meneliti lagi bahwa kita bisa open posisi di C5 itu dalam waktu 10 detik pertama ya. Jadi dalam detik 59 sampai detik 50 itu kita bisa open posisi ya, mau berapa kali ya, itu menurut analisis saya sendiri ya, menurut analisis saya. Jadi C5 itu memiliki 10 detik ya durasi 10 detik pertama untuk kita open posisi. Nah, baik ya, benar. Alhamdulillah coy. Nah, jadi untuk open posisi di C5 itu karena 85 atau sampai 90% keakuratannya, jadi kita bisa open posisi itu di detik 50 pas atau bahkan sebelum detik 50 ya. Yang penting 10 detik pertama kita bisa open posisi. Oke ya, ini ada momentum nih. Saya open posisi buy dulu. Nah, kenapa disebut momentum? Karena dari perbandingan body ya, perbandingan body yang sering terjadi ketika candlestick sebelumnya itu lebih kecil daripada candlestick yang sedang terjadi atau candlestick selanjutnya ya. Nah, jadi begitu ya. Jadi di detik 59 sampai detik 50 itu kita bisa open posisi sebanyak-banyaknya ya gitu. Jadi open posisi sebanyak-banyaknya itu maksudnya gimana? Nah, contoh ya. Misalnya ini kan nah, ini kan ke bawah ya. Ini ke bawah, harusnya kan ke atas karena kan ada momentum gitu ya. Nah, ketika si candle ini ke bawah, kita bisa open posisi lagi gitu. Kita bisa open posisi lagi buy. Jadi si candle itu kan di bawahnya harga pembukaan atau harga penutupan ya. Jadi bisa open posisi lagi buy seperti itu ya. Tapi buy mood ya udah, tidak apa-apa karena itu hanya percobaan saja. Karena yang sudah saya pelajari, kebiasaan yang sering muncul itu ketika ada candle yang sebelumnya itu kecil dan candle yang selanjutnya itu besar, biasanya itu akan terjadi pembalikan ya. Ketika seperti ini, candle sebelumnya candlestick bearish candlestick bullish yang bodinya kecil dan candlestick selanjutnya itu bodinya besar, maka di candle selanjutnya biasa itu pembalikan menjadi candlestick bullish kembali ya. Tuh, lihat.
Jadi candlestick bullish kembali kan. Oke ya, di sini kita lanjut lagi mengenai strategi C5 C6 ya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Di C5 itu karena keakuratannya 85 sampai 90%, jadi kita bisa transaksi itu di detik 50, 51, 52, 53, 54 sampai ke detik 59 atau detik 00 ya, yang awal pembukaan itu. Jadi yang penting jangan sampai lebih dari detik 50, 49 jangan ya. Diusahakan itu detik 50 ya. Oke, kita lihat kembali. Nah, di sini kita memiliki dua atas kembali ya. Dua atas, satu bawah ya. Oke, 6 menit ya, baru 6 menit. Ini C1 ini atas karena lihat perbandingan body sebelumnya. Jadi body sebelumnya itu kecil ya, lebih kecil daripada candlestick pertama. Itu berarti candlestick pertama itu dikatakan atas, lalu candlestick kedua itu dikatakan bawah. Kenapa? Karena bodinya itu lebih kecil daripada candlestick sebelumnya. Candlestick sebelumnya itu C1 itu lebih besar, jadi C2 itu dikatakan bawah, C3 atas, C4 bawah. Jadi otomatis open posisinya buy kembali ya di candlestick kelima itu, karena memiliki dua atas dua bawah. Balik lagi ke C1 melihatnya. Oke, open posisi buy kembali ya teman-teman. Nah, nanti jika misalnya ini ke bawah sebelum detik 50, nah oke ya, ini sudah detik 50. Jadi kalau sudah masuk 49, 48 sampai seterusnya itu tidak bisa open posisi ya, seperti itu. Jadi usahakan paling lambatnya itu detik 50, seperti itu ya teman-teman. Nah, jika ini loss tidak apa-apa ya, karena nanti di C6 itu pasti akan profit. Nah, jika di C6 itu loss, berarti itu sudah bukan areanya ya. Oh iya, saya lupa belum melihat areanya oh ya, masih ya, karena masih sejajar. Support, resist, support ya. Nah, ini di C6 kita sikat langsung ya. Aduh, delay Belmud ternyata yang tadi Belmud ya, kenapa open posisi lagi Nah, udahlah, tidak apa-apa. Jadi yang tadi itu Belmud ya. Aduh, ternyata tadi kita ini open posisinya pas detik 59 ya. Jadi itu kan di harga penutupan 01 ya. Oke, tidak apa-apalah. Ada yang jelas tadi saya open posisi, makanya kan tadi saya bilang C5 itu keakuratannya 85 sampai 90%. Jadi kita bisa open posisinya itu 10 detik pertama ya. Jangan sampai lebih dari detik 50 atau 49 seperti itu, jangan ya. Usahakan detik 50 itu terakhir ya. Nah, oke, jadi mungkin cukup sekian dulu ya yang bisa saya sampaikan. Nanti saya akan bahas kembali mengenai C5 dan C6. Oke, terima kasih. Mohon maaf sebelumnya. Silakan teman-teman berkomentar, bertanya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.